Bab 220 Dewi di sisi saya, Douluo Dalus Soul Land 2. Untungnya, Snowy Dance of Ice dan Snow tidak bertahan lama, jadi itu tidak membekukan seluruh Sigat Lake. Angin kencang dan badai salju perlahan berhenti. Medan perang asli telah berubah menjadi putih menyilaukan. Satu kaki es sudah menumpuk dalam periode waktu yang singkat itu, dan hawa dingin menyebabkan suhu internal seluruh akademi turun. Huo Yuhao berdiri di tempatnya saat dia memegang tangan Wang Donger. Tidak jauh dari mereka berdiri 5 patung es dari berbagai bentuk. Saat dia berbalik, Huo Yuhao menghadap Wang Donger dan berkata dengan lembut, "Aku ingin melihatmu." "Bisakah saya?" "Ya," Wang Dong setuju. Setelah pertarungan, perasaan tegang mereka menghilang, dan kekuatan Hao Dong yang beredar di tubuh mereka telah membimbing mereka. Meskipun dia menghadapi lawan yang kuat, Huo Yuhao masih sangat tegas. Tangannya sedikit bergetar ketika dia menyentuh topi dan kerudung. Dia merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Kerinduannya yang intens bercampur dengan kecemasan. Reaksi Wang Donger lebih besar darinya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan memutar-mutar jari-jarinya di depannya. Dia tidak berada di dekat energi seperti saat dia menyerukan pertarungan 2 lawan 5. Huo Yuhao akhirnya berhenti. Dia tidak menurunkan topinya. Dia membisikkan sesuatu sebelum Wang Donger mengangguk. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao memegang tangannya saat mereka meluncur mundur. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api, menembak keluar dari tubuh Huo Yuhao dan Wang Donger sebagai pusatnya, menyilaukan semua orang. Di tengah lampu, Wang Donger ditarik ke dalam pelukan Huo Yuhao, dan tubuh mereka digabungkan menjadi satu entitas. Sayap kebiru-biruan emas mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan, ukurannya berlipat ganda seketika. Sayap Radiant Butterfly Goddess biasanya dipisahkan menjadi atas dan bawah, tetapi ada sayap tengah berwarna giok sekarang. Itu halus, transparan, dan berwarna cerah, melepaskan aura kehidupan yang tebal. Arti sebenarnya dari kehidupan adalah cahaya dan air, dan aura kehidupan ini melengkapi aura cahaya. Sayap kupu-kupu yang mempesona terbuka lebar. Lampu biru, emas, dan hijau mewarnai dunia di sekitar mereka. Di atas sayap, tampaknya ada butiran air yang tak terhitung membiaskan cahaya yang ada. Saat lampu bersinar, lapisan dan lapisan es dilepaskan dari kaki Radiant Butterfly Goddess, membuat sosok rampingnya terlihat sangat elegan. Ketika salju menyebar, kepingan salju di tanah dipandu ke udara, di mana mereka mulai menari. Saat dingin membeku menyebar, tubuh menyatu Huo Yuhao dan Wang Donger mulai berubah secara mengejutkan. Sosok ramping mulai muncul dari cahaya 3 warna. Topi dan kerudung melebur dalam cahaya keemasan, hanya menyisakan seorang wanita muda di belakang. Tingginya lebih dari 180 cm, dan sosok rampingnya sangat menawan. Rambutnya yang panjang berwarna merah muda kebiruan, dan mengalir sampai ke kakinya. Matanya berwarna emas cerah, dan sosok rampingnya tanpa cacat, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan seberapa proporsinya sosok mempesona itu. Penampilannya yang menggairahkan lebih unggul dari semua wanita yang hadir. Setiap garis cahaya dan lekuk tubuhnya sempurna saling melengkapi. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan mereka ketika pertama kali melihatnya. Namun, dia pasti mendapat perhatian penuh semua orang. Dia pindah di saat berikutnya. Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan naik ke udara. Wanita salju berwarna oranye mendarat di bahunya ketika dia memberi isyarat, dan sayap 3 warna di belakang punggungnya mendorong tubuhnya ke udara ketika dia mulai menari. Kabut tebal mulai menyebar dari kakinya ke atas, berubah menjadi garis-garis yang mengelilingi tubuhnya saat berputar di sekelilingnya. Langit gelap tiba-tiba terbuka, dan seberkas sinar matahari keemasan turun, mendarat di tubuhnya. Tiba-tiba, es dan salju di sekitarnya diterangi oleh cahaya keemasan. Sebuah lingkaran emas menyelimutinya, seperti seorang dewi yang menjalani kelahiran kembali di dalam cahaya. Dia mulai menari di udara.
Setiap langkah yang diambilnya lembut dan sempurna. Penampilannya yang mempesona dipenuhi dengan cahaya kehidupan dan harapan, sayapnya sangat menonjolkan tubuh dan gerakannya. The Rayman of Light muncul saat dia dikelilingi oleh kehangatan cahaya. Sayapnya terulur dan ditarik terus, menambah keanggunannya di dunia lain. Rune emas halus muncul di dahinya, lebih jelas dari terakhir kali. Tampaknya itu adalah gambar Trisula emas. Mata emasnya lembut, wajah putihnya yang halus sedikit kemerahan. Sosoknya melintas, dan entah bagaimana di depan patung es. Saat dia menyentuh patung itu, benda itu mulai meleleh. Es yang menutupi danau lautan dewa telah berubah menjadi panggungnya. Ketika semua orang menyaksikan dengan linglung, sayapnya yang menyilaukan berdenyut saat dia menari di udara. 5 patung es mencair satu persatu. Ling Luoshen, Ning Tian, Wu Feng, Xie Huanyu dan Dai Huabin tidak kehilangan kesadaran. Mereka tersesat dalam tarian salju dan es bersalju, dan badai spiritual. Namun, mereka tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Saat es mencair, perasaan hangat menyelimuti tubuh mereka dan mempercepat darah mereka. Mereka juga melihat sosok yang menggairahkan dan rambut panjang, biru muda. Tarian soliter di tengah Frost, Rayman of Light. Mereka juga linglung. Tidak peduli seberapa negatif yang mereka rasakan, emosi mereka perlahan-lahan menjadi tenang di dalam aura ini yang merupakan kombinasi dari dingin, kehidupan, dan cahaya. Saat sayap 3 warna mundur, Rayman of Light akhirnya kembali ke tempat semula. Ia berpisah dan menjadi 2 orang yang berbeda lagi. Huo Yuhao masih Huo Yuhao, tetapi wanita di sampingnya tidak lagi memakai topinya. Dia jelas merupakan versi yang lebih kecil dari Dewi Cahaya. Saat rambutnya yang panjang dan berwarna biru kemerahan mengalir di belakangnya, matanya mulai berputar. Dia malu, dan tidak berani menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao juga linglung. Meskipun dia tahu bahwa itu Wang Donger di depannya, dia masih tidak percaya. Wang Dong dan Wang Donger terlihat sangat mirip, tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak bisa menemukan Wang Dong. Wang Donger adalah versi Dewi Cahaya yang belum matang. Jadi, Dewi saya selalu berada di sisiku sejak awal hingga sekarang. Ada teknik penyamaran di keluarga saya yang memungkinkan saya untuk mengubah suara saya dan mengubah garis wajah saya. Saya bahkan bisa mengembangkan apel Adam. Meskipun perubahannya tidak terlalu drastis, itu membuat orang lain sulit mengenali saya. Suara Wang Donger sangat lembut, tetapi Huo Yuhao masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak heran dia sangat berbeda. Kamu menyembunyikan kebenaran dari saya begitu lama. Huo Yuhao menyeringai. Maaf saya. Jangan minta maaf. Saya bodoh, Huo Yuhao berkata dengan lembut sambil memegang tangannya. Tidakkah Anda mengatakan bahwa saya bodoh? Jangan menyesali pilihanmu. Biarkan aku memikirkannya lagi. Kamu sudah memiliki Juzi. Wang Donger membalas. Omong kosong. Kami hanya teman baik. Huo Yuhao menjawab dengan tegas. Wang Donger mengangkat kepalanya. Tatapannya sedikit kaku saat dia menatap Huo Yuhao. Sangat, tentu saja. Ketika kami pertama kali menunjukkan Rayman of Light, saya sudah terpikat oleh sosok Dewi Cahaya. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki hatiku setelah itu. Setelah berhenti sejenak, Huo Yuhao menatapnya dengan serius. Saat ini, Dewi saya ada di sisiku. Wang Donger akhirnya tersenyum. Senyumnya seindah bunga yang mekar. Dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk hari ini. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, dia telah mengenali perasaannya untuknya. Dia bahkan berusaha melupakannya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia pergi untuk menemukannya dan membawanya kembali ke Clear Sky Sect, berharap kerabatnya akan menyetujuinya. Ketika dia bertemu Juzi di sepanjang jalan, dia merasa terancam. Setelah kembali ke akademi, dia mulai mengaturnya. Dia mengungkapkan identitasnya kepada Bei Bei, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao, berharap menerima bantuan mereka.
Dia ingin menunggu sampai turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Mahkota Kontinental berikutnya sebelum dia mengungkapkan segalanya kepada Huo Yuhao. Namun, dia menyadari setelah perpisahan mereka bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia paling bermasalah dengan kenyataan bahwa Huo Yuhao mungkin tidak mengembangkan perasaan padanya jika dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya seorang wanita, tidak peduli seberapa dekat mereka. Sekarang setelah semuanya beres, dia ternyata bukan orang bodoh, dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Huo Yuhao tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia berbalik dan melihat ke kejauhan, seluruh danau lautan dewa benar-benar sunyi. Namun, perhatian semua orang tertuju padanya. Dia sedikit malu. Kakak perempuan tertua, bisakah kita pergi sekarang? Penculikan mempelai perempuan seharusnya sudah berakhir, kan? Huo Yuhao berteriak ke arah Bei Bei dan Zhang Lexuan. Dia biasanya memanggil senior tertua-tertua Bei Bei, sementara Zhang Lexuan sering disebut sebagai kakak senior tertua oleh orang lain. Ketika dia memanggil mereka berdua bersama, itu terdengar aneh. Semua orang baru pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suaranya. Yang benar adalah bahwa tidak ada yang tahu bagaimana Huo Yuhao dan Wang Dong menang. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa, karena segala sesuatu di dalam domain berada di bawah kendali Huo Yuhao. Pertarungan 2 lawan 5 yang asli berakhir dengan kemenangan yang luar biasa, tetapi semua orang tidak fokus pada kemenangan. Mereka lebih terpikat oleh Wang Donger, karena dia terlalu cantik. Tidak hanya siswa laki-laki yang terbelalak kaget, tetapi siswa perempuan juga mabuk oleh kecantikannya. Bisakah kita masih menculik pengantin wanita sekarang? Beberapa siswa lelaki berkata dengan lemah, kata-katanya mencerminkan apa yang dipikirkan sebagian besar siswa laki-laki. Jika mereka tahu bahwa dia sangat cantik, Huo Yuhao akan memiliki lebih banyak pesaing hari ini. Zhang Lexuan memelototi siswa laki-laki yang berbicara. Potong omong kosongmu. Selain itu, Anda harus menantang keduanya untuk menculik pengantin wanita. Apakah Anda memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka? Segmen penculikan pengantin telah berakhir. Saya dengan ini mengumumkan bahwa Huo Yuhao dan dia tiba-tiba berhenti pada titik ini. Bei Bei buru-buru mengingatkannya tentang nama Wang Donger. Huo Yuhao dan Wang Donger telah berhasil bersama di segmen cinta abadi. Saya berharap mereka memiliki masa depan yang bahagia. Huo Yuhao dan Wang Donger menggenggam telapak tangan dan tinju ke semua orang. Mereka saling memandang dan tersenyum sebelum meluncur kembali ke pantai. Huo Yuhao telah mencengangkan dalam kencan buta hari ini. Ini juga pertama kalinya dia menunjukkan kemampuan dan kekuatan Ais Ultimate di depan siswa halaman dalam. Tapi dia secara pribadi bahkan lebih terkejut menemukan identitas asli Wang Donger. Keributan terbesar terjadi di Feri sekarang. Para tetua dan guru di Feri sudah turun. Mereka tidak punya pilihan, Feri tidak bisa bergerak karena air danau telah membeku. Mata Yan Shaoze bersinar ketika dia bertanya, Penatua Xuan, haruskah kita bertanya kepada Huo Yuhao tentang rohnya sekarang? Mereka semua adalah penguasa jiwa tingkat atas, dan dapat memberitahu manfaat yang dapat dihasilkan oleh roh. Selain itu, 4 cincin jiwa oranye emas Huo Yuhao terlalu mengejutkan. Apakah itu roh atau cincin jiwa oranye emas, mereka belum pernah muncul sebelumnya. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman jika mereka tidak bertanya kepada Huo Yuhao dengan jelas tentang keberadaan baru ini. Penatua Xuan membentak, baiklah, jangan menyebalkan. Mereka baru saja menjadi pasangan, biarkan mereka menjadi intim untuk sementara waktu. Besok pagi, Anda bisa datang ke paviliun Dewa Laut dan kami akan memintanya bersama. Wang Donger benar-benar tertutup, namun, Huo Yuhao benar-benar hanya orang bodoh. Mereka tinggal di kamar yang sama begitu lama, tetapi dia tidak pernah menemukan identitasnya. Hahaha, Penatua Lin tersenyum dan berkata, kedua anak itu sangat menarik. Wilayah Huo Yuhao sangat kuat.
Sepertinya aku melihat cincin oranye emas menyala ketika dia melepaskan domain barusan. Apakah itu skill jiwa tipe domain? Penatua Suan melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak sesederhana itu. Dia sudah memiliki keterampilan jiwa tipe domain, tapi itu tidak begitu kuat, dan tidak bisa mencakup wilayah yang begitu besar. Sepertinya orang ini telah mengalami sesuatu yang ajaib lagi. Saya percaya domain ini terkait dengan rohnya. Karena semua orang begitu tertarik dengan rohnya, saya akan secara khusus mengadakan konferensi di Paviliun Dewa Laut besok dan mengizinkannya untuk berpartisipasi. Karena dia juga anggota spesial Paviliun Dewa Laut, saatnya bagi semua orang untuk bertemu dengannya. Semua tetua mengangguk. Sementara mereka sudah tua, mereka masih sangat penasaran. Selain itu, ini menyangkut pengembangan Akademi Shrek di masa depan. Mereka kembali ke pantai, Huo Yuhao masih memegang erat tangan Wang Donger. Dia punya terlalu banyak hal untuk dikatakan padanya. Huo Yuhao menyeringai ketika dia bertanya, Donger, apakah itu yang harus saya hubungi Anda mulai sekarang? Wang Donger menunduk dan berkata dengan lembut, ya. Haruskah kita pergi setelah seluruh acara selesai? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, cukup hanya dengan melihatmu. Apakah Anda sudah cukup melihat saya? Wang Donger merasa geli. Huo Yuhao mengubah kata-katanya. Tidak pernah seumur hidup ini. Wang Donger tersenyum. Tidak ada orang luar sekarang, dan dia menjadi tidak terlalu pemalu. Dia berani menatap mata Huo Yuhao sekarang. Yuhao, aku minta maaf. Saya sengaja menyembunyikan identitas saya dari Anda sebelumnya karena... Huo Yuhao memotongnya, saya mengerti. Saya sebenarnya sangat senang. Senang. Wang Donger bingung saat dia menatapnya. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja saya senang. Jika Anda masuk sebagai siswa perempuan, saya tidak akan bisa memasuki hidup Anda. Kamu terlalu cantik, jadi kamu akan menarik perhatian orang lain dengan mudah. Anda tidak akan tinggal di kamar asrama yang sama dengan saya, dan kami tidak akan memiliki kesempatan untuk membangun perasaan kami. Kami bahkan tidak akan memiliki keterampilan jiwa fusi bela diri kami. Tentu, apa yang terjadi hari ini juga tidak akan terjadi. Bagaimana kalau kita kembali ke Paviliun Dewa Laut? Wang Dong bertanya. Baiklah. Huo Yuhao menggelegak dengan sukacita sekarang. Matanya sama sekali tidak menyimpang dari Wang Donger, seolah dia tidak bisa cukup memandangnya. Ketika mereka berjalan menuju Paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao berkata, Wang Donger, saya sekarang mengerti mengapa Anda melakukan semua hal aneh yang Anda lakukan saat pertama kali memasuki akademi. Misalnya, Anda secara misterius pergi mandi sendiri dan Anda akan marah kepada saya setelah saya tidur dengan Anda. Kamu sangat buruk. Mengapa Anda harus menyebutkan semua ini? Wang Donger memerah dan memukulnya. Huo Yuhao terkekeh, saya mengatakan yang sebenarnya. Anda masih ingat, ketika kami pertama kali berhasil membuat jalan emas, kami pingsan karena kami menghabiskan terlalu banyak energi dan terlambat untuk kelas pada hari kedua. Kami dihukum oleh Guru Zhou, dan dia bahkan meneriaki kami melalui jendela menanyakan apakah kami berkencan. Dia mungkin tidak berharap kita berdua akan berkencan sekarang. Ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu, Wang Donger mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Tentu saja aku ingat, kamu bodoh sekali saat itu. Anda berjuang begitu keras setiap hari dan membuat kelas berkelahi dengan Anda. Memikirkan hal itu, saya percaya banyak siswa dari kelas kami akan dapat memasuki halaman dalam ketika mereka mencapai kelas 6 terpisah dari kami dan senior kelima. Huo Yuhao tertawa. Pasti itu keberuntungan yang menular pada kita dari menjadi pengawas kelas. Wang Donger tertawa juga. Berhenti menyombongkan diri. Huo Yuhao berkata, oh ya, Anda tidak memiliki saudara kembar, apakah saya benar? Wang Donger memutar matanya ke arahnya. Mengapa kamu mengajukan pertanyaan bodoh seperti ini pada saat ini? Tentu saja tidak. Mengapa saya memiliki saudara kembar? Huo Yuhao mengejek, jadi,
kamu sendiri yang perjodohan saat itu. Wang Donger memerah. Siapa yang memintamu menjadi balok kayu? Huo Yuhao menghela nafas, ya. Seharusnya aku memikirkannya lebih awal, terutama karena aku melihatmu hari itu. Apakah Anda menghapus cadar Anda dengan sengaja untuk saya lihat, atau apakah Anda sengaja meninggalkan nama Anda Wang Qiwer untuk menarik saya ke takdir lautan dewa? Wang Donger tertegun. Kerudung apa? Apa Wang Qiwer? Huo Yuhao tertawa. Apa? Mengapa Anda mencoba menyembunyikan hal-hal dari saya pada saat ini? Saya bertemu Anda hari itu ketika saya kembali ke akademi. Kamu sudah berpakaian seperti seorang gadis saat itu. Anda juga mengenakan kerudung yang Anda jatuhkan ketika Anda berjalan melewatiku. Saya menangkapnya. Ketika saya melihatnya, itu disulam dengan kata-kata Wang Qiwer di atasnya. Anda merebutnya kembali sebelum melarikan diri. Saya gagal mengejar Anda. Ketika saya mencapai kota Shrek, saya kehilangan jejak Anda. Wang Donger bingung. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sejak Anda kembali, saya belum pernah bertemu Anda sebelum hari ini. Saya hanya mengintip Anda ketika Anda menangis di luar paviliun Dewa Laut. Apa Wang Qiwer? Saya tidak tahu. Apa? Itu bukan kamu. Huo Yuhao tertegun. Dia yakin bahwa Wang Donger tidak perlu membohonginya lagi pada saat ini. Namun, kejadian hari itu benar-benar nyata. Apa yang sedang terjadi? Wang Donger merasa ada sesuatu yang salah. Yuhao, pikirkan lagi baik-baik. Apakah Anda yakin melihat seseorang yang mirip saya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang terjadi hari itu. Mata rohnya sangat tajam, kekuatan rohaninya sangat besar dan ingatannya sempurna. Ketika dia mencoba mengingat lebih detail, dia berkata, dia tampak sedikit berbeda, sekarang kamu menyebutkannya. Dia terlihat sedikit lebih tua darimu, dan dia sedikit lebih tinggi darimu. Suaranya juga terdengar sedikit berbeda. Namun, saya hanya melihat sekilas padanya, dan tidak banyak berinteraksi dengannya. Perasaan yang dia berikan kepada saya juga sangat akrab, tapi itu sedikit berbeda dari perasaan yang sudah Anda kenal pada saya. Wang Donger terkejut ketika dia menyaksikan Huo Yuhao, dan bertanya, sebenarnya ada seseorang yang mirip dengan saya. Bagaimana mungkin? Huo Yuhao tertawa getir. Aku juga tidak tahu. Namun, dia harus dari akademi, karena dia berjalan keluar dari akademi hari itu. Mungkin dia dari akademi lain dan mencoba masuk ke halaman dalam seperti yang kamu katakan. Donger, apakah Anda yakin tidak memiliki saudara kembar? Wang Donger menjawab tanpa ragu, tentu saja saya yakin. Saya tidak pernah punya saudara perempuan. Saya akan pergi dan bertanya besok. Jika dia mencoba memasuki halaman dalam, pasti ada catatan. Benar, Huo Yuhao juga sangat ragu sekarang. Dalam ingatannya, Wang Qiwer terlalu mirip dengan Wang Donger. Perbedaan di antara mereka hampir dapat diabaikan. Bahkan setelah pengamatan akut, masih sangat sulit baginya untuk membedakan mereka. Aku mengerti sekarang, seru Huo Yuhao tiba-tiba. Apa yang kamu mengerti? Wang Dong bertanya dengan tergesa-gesa. Huo Yuhao berkata, saya mengerti mengapa saya merasa sangat akrab dengannya. Dibandingkan dengannya, Anda jelas 2 atau 3 tahun lebih muda. Dia lebih seperti Dewi Cahaya yang kami pamerkan. Ini juga berarti Anda akan terlihat persis seperti dia dalam 2 tahun ke depan. Dia bisa dibilang saudara perempuanmu, kalian berdua terlihat sangat mirip. Wang Donger dan Wang Qiwer yang dia lihat sebenarnya adalah 2 orang yang berbeda. Ini terlalu aneh. Terutama karena Huo Yuhao menyadari hal ini setelah Wang Dong menjadi Wang Donger. Huo Yuhao tertawa getir. Untungnya, kita memiliki kekuatan Hao Dong. Kalau tidak, akan sulit untuk membedakan Anda dari Wang Qiwer jika Anda berdiri di samping satu sama lain. Wang Donger membelai dahinya dan berkata, kamu sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda yakin tidak demam dan berhalusinasi hari itu?
Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan tertawa. Itu mungkin saja. Mungkin aku terlalu merindukan dewi saya. Selanjutnya, Anda terus mengatakan bahwa Anda memiliki saudara kembar. Itu sebabnya saya mungkin membayangkannya. Tidak masalah lagi. Apakah dia ada atau tidak, saya hanya perlu Wang Donger saya. Mereka telah kembali ke paviliun Dewa Laut ketika mereka berbicara. Setelah masuk, Huo Yuhao tertawa pelan. Apakah kita menginap di kamarmu atau kamarku malam ini? Wang Donger memerah. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kita tidak bisa hidup bersama. Kami hanya bisa melakukannya setelah menikah. Wajahnya semerah apel. Huo Yuhao menunduk dan hendak menciumnya, tapi dia menghindarinya. Jaga jarak Anda. Huo Yuhao terkekeh. Kau terlalu memikirkannya. Saya mengatakan bahwa kita harus berkultivasi bersama. Apakah Anda melihat seberapa cepat kecepatan kultivasi kami dengan Haodong Power? Karena Anda melihat itu, apakah saya seharusnya masih berkultivasi sendiri? Wang Dong dipenuhi dengan kehati-hatian, tapi dia jelas senang. Kita juga tidak bisa melakukan itu. Siapa yang tahu jika Anda merencanakan sesuatu? Kembali ke kamarmu dan tidur. Huo Yuhao terlihat sangat menyedihkan. Tapi aku masih punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu. Wang Donger tertawa dan berkata, mari kita bicara besok. Apakah Anda tidak lelah dengan seluruh acara ini? Aku merasakan detak jantungmu yang cepat tadi. Untuk memastikan keselamatan saya akan kembali ke kamar saya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat melarikan diri. Huo Yuhao tertawa saat dia mengejarnya. Karena dia menggunakan pendorong jiwanya, dia berhasil menghalangi jalan Wang Donger. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Huo Yuhao melebarkan tangannya dan memandangnya dengan senang. Wang Donger berhenti di jalurnya, dan senyum di wajahnya memudar. Dia berjalan perlahan menuju Huo Yuhao dan meraih pinggangnya dengan ringan sebelum bersandar di dadanya. Tubuhnya sangat lembut, tampaknya bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Huo Yuhao memeluknya tanpa sadar, dan detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat. Itu bukan pertama kalinya dia memeluk Wang Donger. Ketika mereka berdua melepaskan keterampilan jiwa fusi bela diri mereka, ia sering memeluknya. Namun, dia tidak pernah gelisah seperti sekarang. Itu bukan saudara lelakinya yang baik dalam pelukannya sekarang, tapi Yuhao, aku benar-benar bahagia sekarang. Apakah Anda tahu bahwa saya benar-benar tidak nyaman saat itu? Saya takut Anda tidak akan memilih saya. Apa yang akan saya lakukan jika Anda tidak memilih saya? Saya tidak tahu sebelum Anda membuat pilihan, pikiran saya benar-benar kosong. Bagaimanapun, Ningtian dan senior Ling keduanya sangat luar biasa. Mereka akan banyak membantu Anda juga jika mereka bersama Anda. Pada saat itu, kamu juga tidak tahu itu aku. Aku ingin melepas topiku pada beberapa kesempatan, tapi aku tidak ingin mendapatkan pengakuanmu hanya dengan penampilanku. Saya juga tidak ingin penampilan saya membuat Anda kesulitan dalam kencan buta. Semuanya sudah beres sekarang. Namun, saya tahu bahwa kami perlu waktu untuk menerima identitas baru kami. Saya tidak tahu apakah perasaan saya kepada Anda lebih persaudaraan atau romantis. Saya yakin itu bahkan lebih tidak pasti untuk Anda. Bisakah kita mulai lagi? Beri kami waktu. Setelah mendengar suara bergumam Wang Dong, Huo Yuhao meraih lengannya dan menariknya lebih dekat. Seolah-olah dia ingin memadukannya ke dalam tubuhnya. Apakah kamu marah? Tanya Wang Dong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu benar. Di dunia ini, Anda mengerti saya yang terbaik. Memang benar bahwa kita perlu waktu untuk mengubah perasaan kita. Aku benar-benar tidak tahu apakah perasaanku padamu adalah persaudaraan atau lebih romantis. Namun apa? Wang Dong sedikit gugup saat dia berjuang keluar dari pelukan Huo Yuhao. Dia menatapnya. Senyum muncul di wajah Huo Yuhao. Namun, tidakkah kamu berpikir bahwa aku seorang budak dengan mengingatkanku pada posisi ini?
Wang Donger tertawa. Betul, Anda seorang lecer, lecer besar. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Namun, Huo Yuhao sudah siap. Dia menariknya kembali dan memeluknya lagi. Saat dia memeluk pinggang mungilnya, Huo Yuhao berkata dengan lembut, "Kamu berani menyebutku bodoh. Kamu juga sangat bodoh. Apakah kamu tidak mengerti saya? Tanpa persetujuan Anda, saya tidak akan melanggar Anda. Saya bisa menunggu." Wang Donger sedikit mendominasi. "Tentu saja kamu bisa menunggu. Bahkan jika Anda harus menunggu seumur hidup, Anda harus tetap menunggu. Ambillah ini." Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan memberi Huo Yuhao sesuatu. "Apa ini?" Huo Yuhao sedikit bingung ketika dia melihat kantong di tangannya. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa itu. Paman tertua saya memberikannya kepada saya." Dia berkata. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa aku harus memberikan kantong ini kepadamu jika aku pikir kamu pria yang tepat. Aku belum melihat apa yang ada di dalamnya. Huo Yuhao tidak mengerti. Mengapa Master Sekte Clear Sky Sekte memberinya kantong? Dia secara tidak sadar ingin membukanya. Namun, dia dihentikan oleh Wang Donger. "Kamu tidak bisa membukanya secara langsung. Paman tertua saya menyegelnya dengan kekuatan rohaninya. Jika Anda memaksanya terbuka, itu akan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Kalau tidak, aku akan mengintipnya. Anda membutuhkan kekuatan spiritual Anda untuk mencapai standar tertentu terlebih dahulu sebelum Anda dapat membukanya dan melihat isinya." Huo Yuhao mencoba menuangkan kekuatan spiritualnya dan merasakan kekuatan penghalang yang besar. Huo Yuhao terpesona oleh kultivasi Niutian sekali lagi setelah menyadari bahwa ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya pada kantong sekecil itu. Dia tidak akan bisa mengatasi segel spiritual ini dengan standarnya saat ini, dan dengan demikian dia tidak bisa melihat isinya. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membuka kantong ketika dia menjadi jiwa kaisar, jika kekuatan spiritualnya terus tumbuh dengan kecepatan saat ini. "Baiklah, Donger. Saya punya pertanyaan untuk Anda," kata Huo Yuhao. "Apa?" Wang Donger bingung saat dia menatapnya. Huo Yuhao bertanya, "Mengapa rambutmu sangat berantakan?" Wang Donger tertawa, "Bodoh. Saya mengepang rambut saya di pagi hari, tetapi rambutnya berantakan oleh angin. Itu sebabnya seperti ini. Aku pergi." Wang Donger melambaikan tangan padanya. Huo Yuhao menjadi depresi. "Kami benar-benar tidak bisa berkultivasi bersama." "Tidak, mari kita tunggu untuk tenang dulu." Wang Donger tersenyum. Ketika mereka saling memandang, tatapan mereka bertemu. Pada malam yang ajaib ini, mereka tidak bisa mengendalikan perasaan mereka. Namun, perubahan dalam hubungan mereka tampaknya telah menambahkan lapisan di antara mereka. Apakah itu Huo Yuhao atau Wang Donger, mereka dapat dengan jelas merasakannya. Mereka tahu bahwa mereka saling membekas dalam hati masing-masing, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk menerima perubahan dalam hubungan mereka. Saat dia menyaksikan Wang Donger pergi, Huo Yuhao tampak agak bingung. Dia kembali ke kamarnya dengan kantongnya. Dia merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Sama seperti apa yang terjadi di Danau Dewa Laut, dia mengingat semua yang dia alami dengan Wang Dong. Segalanya berubah malam ini. Huo Yuhao tidak berkultivasi, dan pikirannya dipenuhi dengan sosok Wang Donger. Untuk beberapa alasan, sosoknya yang menggairahkan terus berjalan mondar-mandir saat dia memasuki mimpinya. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat menembus kamarnya dan menyinari tubuhnya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir semalam, tapi dia merasa sangat malas sekarang. "Donger, Donger," dia bergumam dan berbalik di tempat tidurnya. Bang, bang, bang. Suara ketukan di pintu terdengar, menyentak Huo Yuhao yang setengah tertidur terbangun. Saat dia membalik tubuhnya, dia duduk. Dia tanpa sadar berteriak, "Donger." Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk membuka pintu.
Namun, itu bukan Wang Donger yang berdiri di luar. Itu seseorang dengan wajah yang terlihat lebih tua. Yan Shaoze merasa geli ketika melihat Huo Yuhao dan berkata, "Anak muda, kamu benar-benar seorang pemuda. Anda pasti telah melalui banyak hal tadi malam." Wajah Huo Yuhao memerah. "Din Yan." Yan Shaoze tertawa sedikit. "Selamat. Tentunya Anda tidak berharap Wang Dong menjadi seorang gadis, bukan?" Huo Yuhao tertegun dan menjawab, "Dari nada bicaramu, sepertinya kamu tahu tentang itu." Yan Shaoze tertawa, "Tentu saja aku tahu. Penatuamu juga tahu tentang itu. Itu sebabnya saya menyebutkan bahwa guru jiwa harus banyak belajar. Ada sebuah buku di perpustakaan yang secara khusus memperkenalkan jiwa bela diri langka. Jika Anda punya waktu, Anda dapat meminjamnya untuk membaca." Ini merekam Dewi Kupu-Kupu Radiant secara rinci. Dewi Kupu-Kupu Radiant sangat menggairahkan, dan itu hanya muncul pada master jiwa perempuan. Itu sebabnya kami tahu dia adalah seorang gadis sejak dia memasuki akademi. Huo Yuhao tertegun. "Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku itu, dan mengapa kamu masih membiarkanku tinggal di kamar yang sama dengannya?" Yan Shaoze berkata, "Saya yakin Anda tahu bahwa Wang Donger berasal dari Clear Sky Sect dan merupakan penerus yang paling mungkin untuk sekte ini. Akademi kami memiliki hubungan dekat dengan Clear Sky Sect. Kenapa kita harus mengeksposnya? Ayo pergi, banyak orang menunggumu." "Menunggu saya?" Huo Yuhao masih merasa sedikit linglung. Dia tidak cukup istirahat semalam.